pada dunia kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, welcome everybody. Sorry to make hesitation to be correct. We are all honored and delighted all of you that can be here today. Sebelum kita mulai, silakan saya ada beberapa pantun ya. Pergi ke hutan mencari makan. Ada di gua ikan kota. Dan hadirin sekalian, semoga semangat menyala dalam jiwa. Hadirin sekalian, kami kelompok MVT8 akan mempresentasikan ekoenzim. Sebagai MC, bersama kami Tiara Esmaya Ani. Adapun tujuan kami adalah untuk memberikan informasi tentang ekoenzim kepada hadirin semuanya, mengoptimalkan manfaat sampah organik menjadi bahan baru yang bermanfaat dan menghasilkan suatu inovasi yang banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai obat luka, pembersih alami rumah tangga, pestisida tanaman, dan lain-lain. Ekoenzim adalah hasil fermentasi dari sampah dari gula merah, sayuran, kulit buah segar, dan air. Mengapa kita membuat ekoenzim? Banyak 40% dari sampah yang ada di tempat pembuangan akhir adalah sampah organik. Gunungan sampah tersebut menghasilkan gas metane yang berpotensi bencana bagi lingkungan. Alasan mengapa kita perlu mempertimbangkan untuk membuat ekoenzim diantara lain karena hemat, mengurangi polusi sebagai air purifier, dan banyak manfaatnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim. Pertama, 300 gram sampah organik. 100 gram gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil. 1 liter air. Wadah yang bisa ditutup rapat. Talenan. Pisau. Dan pengaduk. Cara membuat ekoenzim. Pertama, siapkan sampah organik, lalu potong kecil-kecil. Sampah organik yang sudah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam wadah. Siapkan gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam wadah
tuangkan air ke dalam wadah. Setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam satu wadah, aduk hingga rata agar semuanya tercampur. Tutup rapat dan solasi di sekeliling wadahnya. Kemudian, buat tanggal pembuatan dan tanggal pengecekan jamur yang ada di permukaan wadahnya setelah 2 minggu awal pembuatan ekoenzim. Kelebihan dari ekoenzim adalah kegunaan serbaguna sebagai pembersih alami, pupuk organik untuk tanaman, sisa limbah yang tersaring bisa dikeringkan dan menjadi pengusir serangga, dan manfaat lingkungan seperti mengurangi sampah organik dan memurnikan udara. Adapun kekurangan dari ekoenzim adalah kualitasnya yang belum standar, potensi iritasi dan alergi bagi sebagian orang, proses fermentasi yang lama, dan bau yang tidak sedap. Berikut hasil ekoenzim yang sudah jadi. Peraga 1 dan peraga 2 dipersilakan turun panggung untuk memperlihatkan produk kami kepada para hadirin. Oke, silakan. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi kepada Resinex Pupuk Alam. Infinity Ink. Itu yang Adlan. Yang punya pohon berupa cinta, pohon kaktus, apalagi pohon obat ini bisa buat tumbuh. Ekoenzim bisa digunakan sebagai pembersih alami rumah tangga. Contohnya pembersih lantai. Untuk pembersih lantai bisa dibuat dengan 10 mili ekoenzim dan dicampur dengan 100 mili air. Ekoenzim juga bisa digunakan sebagai pupuk cair pengukur tanaman. Untuk pupuk cair bisa dibuat dengan 20 mili ekoenzim dan dicampur dengan 200 mili air. Pengusir hama seperti nyamuk, lalat, dan semut. Untuk pengusir serangga bisa dibuat dengan 15 mili ekoenzim dan dicampur dengan 50 mili air.
juga membantu kesehatan kulit dan luka ringan. Untuk obat luka bisa langsung diteteskan tanpa harus dicampurkan dengan air. Ekoenzim juga sekaligus menjadi solusi pengolahan sampah organik yang ramah lingkungan dan juga hemat biaya. Kesimpulannya, ekoenzim adalah larutan alami yang dihasilkan dengan proses fermentasi sampah organik dan gula merah menjadi suatu yang banyak sekali manfaatnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Alena selaku MC. Sesi tanya jawab. Tapi karena keterbatasan waktu, maka kita akan menerima 2 pertanyaan saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? 1, 2, iya, 2 pas. Silakan Bunda, jilbab hitam. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini banyak banget manfaatnya ya. Tadi tentang ekoenzim ini sebenarnya semuanya selain nanas, bahan apa aja sih yang bisa dipakai buat ekoenzim ini yang di sekitar kita? Bahan apa saja? Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Silakan Dara menjawab. Pada dasarnya bisa ya Bunda, tetapi untuk membuat ekoenzim disarankan untuk menggunakan limbah buah yang kadar gulanya tinggi untuk difermentasi dan juga memiliki aroma yang sedap. Oh gitu. Ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya menarik ya. Silakan Dara menjawab. Hasil fermentasi dari ekoenzim bisa menimbulkan bau yang tidak sedap apabila dilakukan proses fermentasinya dilakukan dengan kurang cepat atau terkontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Namun jika proses fermentasi ekoenzim dilakukan dengan benar, seharusnya ekoenzim memiliki aroma asam manis yang khas, bukan bau yang tidak sedap. Oh, Yang ditanyakan Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kita sudah siapkan ini untuk yang tadi menanyakan. Jadi silakan yang tadi nanya bisa maju. oke Bunda, silakan ayo. Ya silakan, langsung silakan. Maju ke depan silakan. Siapa yang memberikan? Boleh? Fadlan atau siapa apa? Boleh? Silakan. Yati, silakan apa diberikan? Diberikan sana. Oke. Langsung bisa digunakan. Pakai dulu nggak? Nah. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih Fadlan. Oke, kepada Nico berarti sesi tanya jawab pertama presentasi yang kami terakhir semoga bisa menambah wawasan dan manfaat kita semua. Sebelum saya terakhir, izinkan saya menyampaikan update sekali lagi. Pergi ke taman memetik lagi. Latihan di pagi hari. Terima kasih atas perhatian tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua di sini. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara ini. Akhir kata, kami kelompok Infinity
sampai jumpa